bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali di tempat ini kami memuji dan muliakan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap puji-pujian yang kami berikan, setiap firman yang akan diberikan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong berkati agar ibadah ini dapat lancar dan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
sediakan waktu yang terbaik Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau buka hati kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan padamu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Di lagu terakhir tadi dikatakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pagi hari ini tambah satu kelas yang bisa beribadah offline. Ya, dari kelas Yokebed. Bisa angkat tangannya yang dari kelas Yokebed? 1, 2, 3, ya cukup banyak. Kelas Timotius? Puji Tuhan. Kelas Stefanus? Puji Tuhan. Kelas Paulus? Ya, puji Tuhan. Nah, kita tetap berdoa. Memang ketika ibadah offline ini tempatnya dibatasi, ya antara 50 atau 60 tempat duduk saja. Padahal kalau tim semua hadir, apalagi ditambah Yokebed pasti lebih dari 100. Nah, pagi hari ini kita bersyukur semuanya bisa pakai masker. Tadi Om Gatot sengaja lepas biar suaranya lebih jelas. Kenapa sih pakai masker? Kenapa harus cuci tangan? Kenapa tadi harus di termogan suhunya? Supaya kita sehat dan tidak menulari teman-teman kita. Ya, sebelum kita nanti belajar satu hal firman Tuhan pagi hari ini, Om Gatot pengen tanya, siapa yang tahu perlengkapan APD, alat perlengkapan diri di rumah sakit? Silahkan dijawab. Yan tahu Yan? Apa aja APD? Hah? Salah satunya? Oke, terus Yosi tahu Yosi? Gak apa-apa, nanti saya suruh maju nanti yang tak panggil ini nanti. Untuk praktekkan apa yang akan kita pelajari. Mungkin karena tertutup dan enggak begitu dengar suaranya, salah satu alat APD bagi dokter-dokter kita itu ya masker, ya itu tutup face-lid itu kalau di kedokteran malah agak jarang karena dia pakai kacamata yang khusus. Terus ada seperti jas hujan gitu, ya Om Gatot nggak hafal namanya, tapi lengkap nutupi untuk sepatu, untuk tangannya, kaos tangannya, semuanya lengkap. Bahkan rangkep 2 selama 8 jam, maaf nggak boleh buang air kecil, nggak boleh. Karena begitu dia lepas, dia sudah nggak steril lagi. Dan tadi sempat Om Gatot baca, hari ini lebih dari 400.000 orang yang terkena COVID di Indonesia. Lebih dari 35.000 yang meninggal. 350.000 sekian yang sudah sembuh. Kita pagi hari ini yang ada di tempat ini bersuka cita karena Tuhan beri kekuatan kesehatan buat kita. Pagi hari ini Om Gatot akan bahas satu hal, yaitu tentang perlengkapan senjata Allah. Silahkan ditampilkan, yang bawa Alkitab kita buka dulu, kita baca bareng-bareng dulu sebelum nanti kita baca ayat mas kita. The Armor of God, perlengkapan senjata Allah. Ini sengaja Om Gatot gambarnya agak belabur dikit. Kita mau buka di Efesus yang ke-6. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 baca bergantian ya. Yang cowok baca yang ayat genap, yang cewek baca ayat ganjil. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oh, belum berarti. Sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca yang cowok ayat genap, cewek ayat ganjil. Perlengkapan senjata Allah. 1, 2, 3. Cowok dulu. 1, 2, 3. Nah, cowok nih Alkitabnya, Bible sucinya, gadget sucinya bisa dibaca. Oh, cek dulu. Haleluya, cowok. Oh, mulutnya ketutup. Sebetulnya bisa loh pakai masker, suaranya Om Fendi juga masih dengar. Haleluya, jawab puji Tuhan jawab haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang cewek pasti lebih merdu.
Haleluya. Puji Tuhan. Siap baca? Amin. Yang cowok dulu. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Cewek? Cowok? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang cewek. Empat belas cowok. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. 15. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang terakhir, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah kebetulan di HW Kids itu juga pelajarannya sama, tentang perlengkapan senjata Allah. Ada yang bisa jawab tadi jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 atau berapa? Jumlahnya ada 6. Nah, Om Garat senang nih bawa, wah pedang. Pedangnya ini enggak tajam sih, ya ini enggak bisa, tapi untuk ilustrasi saja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mau kita lihat video berikut ini. Ya, yang senjata Allah. 43 detik perlu konsentrasi. Kalau konsentrasi, Om Garot putarnya sekali aja, hemat waktunya. Bisa dibantu, bisa lebih cepat dikit. Ya, 6 hal yang akan kita pelajari dalam selengkap atau perlengkapan senjata Allah. Satu persatu nanti kita akan pelajari. Di luar dari 6 itu ada sikap yang harus kita juga lakukan. Di ayat yang ke 10 tadi dikatakan, sambil untuk menunggu video yang ada. Di ayat 14, jadi berdirilah tegap. Nah, untuk masing-masing mau pakai senjata Allah ini, jangan sambil tiduran, jangan duduk, jangan santai, tapi dikatakan berdiri tegap. Ya, nanti di akhir video Om Garot akan putarkan parade tentara Cina luar biasa. Ada ceweknya yang sangat sigap. Ya, kalau pas upacara biasanya aba-aba komandan itu kan dari istirahat di tempat, gerak gitu kan. Terus kan tegap, gerak. Ya, harus tegap semuanya. Kalau ada yang enggak tegap pasti akan dirapikan oleh komandan upacaranya. Ya, silakan. Suaranya terbatas. Tadi saya sudah pesan untuk bisa masuk ke dikencengin lagi.
Nggak ada serunya kalau nggak ada suaranya sebetulnya. Bisa. Nanti di-cut ya Kak Fendi. Ini lebih dari 15 menit. Om Gatot hanya diberi waktu 15 menit nih, tapi untuk persiapannya ini butuh berapa menit? Bisa ada suaranya mungkin ini lebih jelas? Bisa, Nanda? Di situ. Kalau bisa kita ulangi sekali lagi, biar ada suaranya pengantar untuk kita belajar perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap. Nah, ini. Halo Jesiers, jumpa lagi Ini di Kak Marsal itu Fakta dari Alkitab. Jesus Kristus, dari Museum Sejarah mencatat bahwa kerajaan Romawi adalah kerajaan terkuat LAI. yang pernah menguasai dunia selama kurang lebih 7 abad. Kerajaan Romawi ini mempunyai kekuatan tentara perang terkuat yang tiada banding pada zaman itu. Mereka memiliki perlengkapan perang yang sempurna dan khas, dan Alkitab pun mencatat hal itu. Perlengkapan perang itulah yang akan kita bahas dalam Fakta Alkitab kali ini. Ya, ringkasan. Kita akan bahas selengkap senjata Allah. Minta volunteer 6, yang 2 tadi Yosi, Yan maju ke depan. Langsung biar agak cepat, tambah 4 lagi. Yuk maju ke depan. Kita akan pakai selengkap senjata Allah, tapi sengaja Om Gatot buat satu-satu. 6 orang maju ke depan. Yuk cepat. Yosi, Yan, Asa yuk maju Sa. Terus maju ke depan. Siapa? Ivan, yuk. Juh. Bovan, yuk yang cepet aja 6 orang kita mau pakai seluruh selengkap senjata Allah yang ada. Ya, 2. Terus sini aja, langsung bisa dilanjutkan ke berikutnya, slide-nya. Yuk terus lurus aja menghadap ke sana, jejer enggak apa-apa. Ya, kita belajar segenap senjata Allah. Yuk kurang 3 lagi. 3 lagi. Oh, Asa. Ayo lagi, 2 lagi. 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 1 lagi. Yuk, enggak apa-apa yuk. Nadia, ya. Oke, yang pertama. Lanjutkan terus. Yang pertama kita akan belajar tentang terus lanjut terus ya. Nah, oke, ini dulu deh. Baca ayat masnya sebelum nanti teman-teman kita yang di depan ini memakai perlengkapan senjata Allah. Sengaja Om Gatot sendiri-sendiri biar hemat waktu, harusnya sih 1 orang pakai lengkap gitu ya. Kita baca ayat mas kita sederhana, boleh menghadap sana kalau yang enggak hafal. Ya, kita baca bareng-bareng Efesus 6 ayat 11. 1, 2, 3. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 11. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini Om Gatot mau bagikan acak dulu. Ya. Terus nanti urutannya seperti apa? Oke. Timothy bahasa apa nih? Ini Om Yusuf bantu buat jadi bagus biar ingat semuanya. Ya. Yang bisa dipakai silakan dipakai dulu. Ya, yang nah, alas kakinya enggak dibawa naik, dia pakai sepatu. Kasut kerelaan itu sepatu, sudah pakai sepatu ya. Ya, nanti dilepas atau dipakai enggak apa. Silahkan dipakai. Oh ini terbalik, itunya di depan. Jejer ya enggak apa-apa. Ya dipakai aja. Kamu gayanya gini aja. Nah, dipakai aja. Ya ini sebenarnya bisa dirapikan di tali juga, dibantu boleh dirapikan. Nah, tadi yang sudah baca ayatnya, yang pertama namanya apa? Apa? Bukan. Apa? Hah?
Ikat pinggang apa? Kebenaran. Tunjukkan ikat pinggang kebenaran, maju sebelah sana. Yuk, Vin, gambarnya juga bisa. Om Gatot sudah siapkan semuanya di slide-nya. Ada gambar-gambar yang ada, tapi kita bisa lebih jelas lagi. Terus lanjut lagi. Nah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, mungkin banyak yang suka pakai sabuk atau ikat pinggang. Nah, ketika kita mau pakai selengkap senjata Allah ini, kita harus memakai ikat pinggang kebenaran. Om Gatot nggak akan bahas detail satu persatu karena ini pelajaran 1 bulan ini. Om Gatot beri pengantar, beri iklannya, ikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Yang pertama bisa diulangkan, 1, 2, 3. Ikat pinggang kebenaran, namanya aja nggak apa. Nah, yang kedua nih kira-kira yang mana ya? Apa? Baju sirah keadilan, berdiri di sebelahnya, nggak apa-apa, oke. Nah, baju sirah ini artinya baju besi. Ketika tentara Romawi pada waktu itu berperang, dia harus melindungi dirinya dengan baju besi, sehingga kalau diserang oleh musuh itu nggak langsung tembus gitu. Terlindungi, jantungnya, di tubuhnya ini terlindungi. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, ini harus kakinya angkat 1 nanti. Silakan di sebelahnya. Apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, karena kasutnya dia sudah pakai sendiri, ya tinggal gaya aja gini. Iya, ini nih kasut gitu ya. Kasut kerelaan. Nah, ketika kita memakai sepatu, ketika kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil sejahtera, ada perlengkapan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Lanjut lagi, yang keempat, apa? Perisai iman, silahkan maju, Asa. Terus kalau diserang gini, gitu. Ya, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nanti selesai firman, Om Gatot mau ajak semua kita nyanyikan lagunya itu sebetulnya lagu lama, sebab peperangan kita. Tapi tadi ketika belajar sama teman-teman, ya sama kakak-kakak tadi yang WL singer, Om kayak lagu baru gitu. Lagunya zaman Om Gatot remaja sudah tahu, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Senjata keempat, perisai iman. Perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Next. Perisai iman berguna untuk menangkis dan memadamkan semua panah api dari si jahat. Musuh kita bukan teman-teman kita. Musuh kita bukan orang tua kita, bukan guru kita. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Bukan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu udara, melawan si jahat. Jadi kalau kita enggak pakai lengkap semuanya, hati-hati, kita bisa terserang. Tetapi bersama Tuhan, kita memiliki hal yang luar biasa. Lanjutnya adalah, ketopong keselamatan. Nah dia pas pakai, ini bukan helm biasa, ya. Oh Om, ini kan mau pakai naik sepeda motor, enggak. Tapi ketopong keselamatan ini, dan terimalah ketopong keselamatan, next. Ketopong keselamatan di kepala artinya keselamatan datangnya dari Kristus sebagai juru selamat kita, dan Tuhan melindungi kepala kita dengan hal-hal yang luar biasa. Makanya ketika kita berpikir, ketika kita belajar, ya nanti kalau tambah dewasa hati-hati. Ya. Tante Suryani sempat berfirman di ibadah online, sedih, shock, kaget. Ada seorang murid sekolah minggu yang dulu begitu setia, dulu jadi pelayan juga, ya jadi WL, setiap acara ikut retret, ikut. Setelah dewasa, ya, dia memilih iman yang berbeda, memilih agama yang lain. Dan maaf, sekarang dia jadi tertutup rapat. Kalau anak saya tuh istilahkan jadi pinguin gitu. Sedih. Karena dia enggak pakai ketopong keselamatan. Pinter, ya secara ilmu pengetahuan dia pinter, diterima di Universitas Perguruan Negeri tanpa tes.
IQ-nya luar biasa, tetapi belum akhir hidup loh, masih ketika dia menikah dengan orang yang beragama lain. Makanya Om Garot pesan pagi hari ini, jaga imanmu, beri isi kepala kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang terus untuk kita boleh dekat kepada Tuhan. Kita punya ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Yang terakhir, tidak kalah penting. Apa? Yang terakhir, dan pedang ini ya. Pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ketika kita mau memakai selengkap senjata Allah ini, pakainya boleh satu-satu gini kok. Ya kalau satu-satu namanya nggak lengkap ya. Tapi ini biar tadi cepat ya. Seluruh perlengkapan ini dipakai di tubuh kita, dipakai di hidup kita. Lengkap, nggak boleh kurang satu pun. Karena ketika kita memiliki ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Maaf, ada yang tertarik sedikit. Nah, ketika kita memakai ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, dan ketopong keselamatan serta pedang roh, maka untuk pedang roh ini kita perlu asah setiap saat. Roh kita harus dipertajam. Dilanjutkan aja lagi. Dan biasanya pedang ini diselipkan di sekitar ikat pinggang tadi untuk kita menjaga untuk kebenaran yang kita mau kerjakan. Yuk bareng-bareng disebutkan satu persatu nama-namanya saja. Nanti yang akan akhiri dengan arti rohani yang ada dari semua perlengkapan senjata Allah. Stop dulu di situ, bareng-bareng ya. Dari ikat pinggang 1, 2, 3. Baju sirah, kasut, perisai, ketopong keselamatan, pedang roh firman Tuhan. Boleh dilepas duduk, Om Garot berikan resume terakhir dan hati-hati soalnya tadi kayak sengaja mendapat injak kabel. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Nah, arti rohani dari pelajaran kita pagi hari ini lagi ada 3 hal. Lanjutkan. Yang pertama, kita bisa menjaga iman kita. Yang kedua, kita meneruskan kebenaran sejati sebagai seorang Kristen, remaja Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kita bisa melindungi iman kita dengan perisai iman dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Terakhir, mendapat sengaja nggak tulis menjadi remaja pemenang karena Tuhan beserta kita. Amin. Sebelum berdoa, sebelum nyanyi, ada satu video terakhir. Nanti kita sama-sama belajar pujian dan tutup di dalam doa. Silakan. Suaranya yang agak keras lagi ya. Ini parade tentara Cina. Ya, kalau pengen lihat di situ di YouTube cukup banyak. Musik bisa persiapan, singer juga silakan. Kalau beda maju juga bagus. Sekitar 3 menit video. Berparade hanya pakai senjata satu senapang, tetapi dengan atribut yang lengkap.
mereka membentuk formasi yang rapi karena mereka berlatih setiap saat. Dengan sepersekian second dengan perhatian yang ada, dan terakhir mereka membentuk bintang tentang giliran mereka. Ya, silakan kita angkat pujian kita sebagai perangan kita. Kita berdiri. Belajar ya, kalau belum bisa agak pelan ini apa temponya. Suatu perangan kita bukan melawan peperangan di melawan berkuasa di udara. Peperangan kita bukan melawan tanah dan daging. Peperangan kita melawan berkuasa di udara. Senjata Allah supaya aku dapat bertahan melawan rindu musibah ini. Sebab itu tidak sempat senjata awal yang tidak musuh. Sebab sebagai rasa Allah ibadah mati kemenangan. Haleluya. Peperangan kita
firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti Bapa bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Ketika kami harus berperang melawan musuh kami Tuhan, Engkau menyediakan ikat pinggang